Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Asrul Mona di channel Aspal Edu, channel yang tutorial teknologi pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ya bagaimana caranya membuat Google Forms dan membagikannya ke orang lain di tahun 2025. Tentu ini sedikit berbeda dengan Google Form yang dulu ya. Mengapa? Karena fitur sudah jauh berubah gitu ya. Banyak juga update-update terbaru ya. Oke ya, kita akan mulai ya. Bagaimana cara membuat Google Form? Silahkan rekan-rekan. Ketik saja Google Form ya. Nah, seperti ini ya. Nah, Google Form seperti ini ya. Kemudian rekan-rekan klik aja alamat yang paling atas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita klik blank forms. Nah, seperti ini dah. Dan kita sekarang bisa membuat form, memulai membuat formnya ya. Nah, gimana caranya? Nah, di awal Anda boleh ketikkan judulnya di sini. Misalkan form ini ya, apa namanya, minat dan bakat siswa misalkan. Nah, nanti di atas ini otomatis akan ganti sesuai dengan judul di sini. Kemudian di sini boleh ada nama ya, nama kemudian kemudian yang setelah ini jelaskan eh, dan deskripsikan apa minat kamu saat ini. Jelaskan. Nah, jelaskan alasannya. Oke ya. Nah, ini kan sudah jadi nih ceritanya. Kalau sudah jadi seperti ini, rekan-rekan semuanya, ini form ini siap untuk dibagikan. Nah, membagikannya itu beda dengan dulu-dulu ya. Kalau sekarang cara membagikannya, ya rekan-rekan semuanya boleh klik send seperti ini ya. Dan klik URL-nya seperti ini. Ya. Nah, ini boleh kita copy nih linknya. Kita copy. Nah, kita copy. Namun ya, rekan-rekan juga harus paham bahwa ya kalau yang namanya akun belajar ya, kita juga harus menyeting dulu yang namanya responnya. Nah, responnya ini untuk siapa? Nah, kebanyakan responnya itu dibatasi untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan nanti yang pakai Gmail itu nggak bisa ya, nggak bisa isi. Makanya ini dinonaktifkan ya. Seperti itu. Nah, kalau ini sudah berhasil, rekan-rekan semuanya, kemudian yang harus rekan-rekan perhatikan juga di sini ada settingan bagaimana eh, user atau orang yang kita bagikan itu alamat emailnya mau kita kumpulkan atau tidak. Perlu nggak alamat email mereka ya? Kalau perlu, rekan-rekan tinggal klik change. Kemudian rekan-rekan bisa mengaktifkan ya, mengaktifkan yang namanya eh collect emailnya ya, collect emailnya. Nah, ini dia ya. Collect emailnya ya. Kemudian rekan-rekan bisa memilih apakah tidak mengumpulkan, verified atau responder input. Nah, yang paling aman itu verify. Dengan verify nanti mereka harus login. Nah, kalau mereka menginput ya mereka harus memasukkan emailnya. Kalau tidak mengumpulkan berarti siapapun bisa mengisi. Seperti itu ya. Kemudian kalau responder itu ingin ada kopiannya, kita bisa aktifkan ini ya. Oke, nah kalau sudah jelas ya settingannya benar-benar Anda sudah setting semua ya. Nah, kemudian kita bisa ingat-ingat tadi kita sudah copy linknya ini ya. Nah, ini silakan di copy dan ini bisa dibagikan ke siapapun. Nah, contoh saya mau buka dengan email yang lain atau dengan tab yang lain. Yuk, kita coba ya. Nah, ini hasilnya. Nah,
Ini kan rekam. Nah, ini harus login dulu. Kalau nggak login, nggak bisa isi ini ya. Namanya misalkan Asep, ya kemudian minatnya saya adalah nonton film ya. Mengapa? Menyenangkan sekali. Nah, kemudian kirim. Nah, nanti setelah dikirim, responnya itu akan masuk di tab respon di sini dan rekan-rekan bisa klik create ya, create spreadsheet-nya. Berbeda dengan yang lalu-lalu, header dari form sekarang itu sudah terformat ya. Nah, seperti ini terformat. Nah, jadi rekan-rekan, kalau misalkan rekan-rekan mau menambahkan rumus di header sini, ini nggak bisa ya. Jadi kita harus unformat dulu ya. Nah, kita klik sini unformat. Ya, jadi dia atasnya itu sama dengan format yang ada di bawahnya. Nah, seperti ini ya. Dan kita bisa menambahkan rumusnya di sini. Rumus array dan yang lainnya ya. Oleh karena itu ini sangat penting ya. Nah, respon ini juga secara default kita tidak bisa bagikan sembarangan. Karena secara default ini hanya sebagai viewer dan hanya rekan-rekan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan saja yang bisa mengaksesnya. Nah, itu dia rekan-rekan bagaimana update cara membuat forms ya yang harus kita perhatikan di tahun 2025 ini sehingga Anda tidak salah langkah, Anda tidak salah jalan ya dan form bisa otomatis nantinya sampai ke audiens atau sampai ke orang yang kita tuju. Baik, itu mungkin tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.